Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhadi Wisnu Pratama. NIM saya 211 652. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program yang saya buat untuk melengkapi tugas UAS dalam matkul eh, praktikum berbasis objek 2 yang didoseni oleh Pak Dendra. Langsung saja di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio yang versi 2017. Untuk di sini ini adalah tampilan untuk form utamanya, dan di sini kita akan melihat untuk coding di form utamanya itu seperti apa. Seperti untuk yang pertama kali, kita setiap membuat program, kita harus menggunakan atau menginputkan untuk jenis formnya ini, serta untuk pemanggilan setiap tabel-tabelnya. Lanjut saja kita untuk form yang pertama, yaitu form user. Di form user ini terdiri dari user atau daftar dari pembeli atau perusahaan yang melakukan kontrak pembelian maupun penjualan. Di sini kita bisa melihat untuk kodenya dengan cara kita klik kanan view code, dan di sini sudah masuk untuk isi dari codingnya. Di sini yang pertama, setiap dalam pembuatan from user dalam coding, kita harus menginputkan using mysql.data.mysql client. Langsung untuk connectionnya, kita juga harus menginputkan untuk class connectionnya. Lanjut untuk yang ini adalah untuk connectionnya untuk menyambungkannya dengan database yang kita buat di dalam aplikasi exam dengan nama database tersebut. Lanjut saja ke bawah, kita bisa melihat untuk di sini terdapat keterangan untuk edit dan penginputan untuk mengedit orang atau yang akan kita input dalam master user. Di sini bisa langsung saja dikoneksikan dengan tabel yang berada dalam database MySQL, yaitu tabel user. Setelah itu kita lanjut saja untuk ke from barang. Lanjut untuk di sini saya akan memperlihatkan untuk tabel atau from master barang. Di sini untuk tampilan desainnya, di sini ada untuk input tambah, edit, hapus, dan keluar. Dan untuk pencarian barangnya kita menggunakan button cari. Kita lihat untuk codingnya tadi dari apa saja codingnya. Seperti tadi selalu ada untuk input using mysql.data.mysql client. Di sini seperti tadi untuk from barangnya selalu kita koneksikan dengan localhost database di exam tadi. Lanjut untuk from rootnya database itu kita panggil dan secara otomatis akan masuk di tabel atau from tersebut. Di sini untuk coding button hapusnya dengan keterangan, yaitu data dari barang ID yang akan dihapus. Nah, lanjut untuk from barang input edit. Di sini kita bisa melihat untuk apa saja yang terdapat dalam penginputan yang akan diedit. Di sini terdapat untuk kategorinya, supplier, barang, harga, jumlah, dan total beserta save dan keluar. Lanjut kita melihat kodenya. Nah, di sini
hampir sama seperti tadi, selalu ada untuk koneksinya. Dan di sini untuk editnya kita menggunakan untuk if serta pemanggilan barang serta seperti toolboxnya, dan menggunakan parameternya. Di sini untuk mengeditnya kita menggunakan perintah if dengan kategorinya itu apa saja kita input di sini, serta setelah itu kita lanjut untuk parameternya kita masukkan dalam txt-nya, serta untuk menyimpannya di sini sesuai dengan coding di atas kita input terdapat message box-nya. Dan di sini untuk rumus jumlahnya kita juga menuliskan untuk rumusnya itu apa, dan secara otomatis kan akan menjumlah di sini. Jika kita mengisi jumlahnya total itu 5, harganya itu 1000, maka secara otomatis akan mengisi atau secara otomatis atau mengisi di dalam tabel ini, total ini. Lanjut, kita melihat untuk tabel kategori. Di dalam tabel kategori ini, di sini master kategori terdiri dari beberapa kategorinya, seperti untuk jenis barang, kosmetik, pakaian, makanan ataupun minuman. Di sini kita bisa melihat untuk coding-codingnya apa saja, hampir seperti tadi. Lanjut untuk kategori inputnya. Untuk kategori inputnya itu terlihat lebih simpel, tidak seperti tadi yang terdapat banyak tabel-tabel input tadi. Di sini hanya menginputkan nama kategori, setelah itu hanya save dan keluar. Lanjut, di sini kita akan melihat untuk from stock. Di from stock ini kita menggunakan toolbox decrease view. Secara otomatis dari view yang kita buat di dalam exam, maka secara otomatis akan terpanggil, akan masuk di dalam Microsoft Visual Studio atau decrease view tersebut. Lanjut saja kita melihat untuk from data pembelian. Di dalam from data pembelian ini bisa dibilang adalah laporan dari pembelian yang sudah para distributor atau konsumen untuk beli. Di sini kita akan lihat untuk codingnya untuk apa saja. Untuk di sini mungkin untuk codingnya sedikit lebih berbeda, bahkan lebih banyak berbeda daripada untuk coding di master barang, master user, master kategori. Kita bisa melihat untuk tampilan desainernya ini menggunakan untuk tambahan tanggal dari tanggal awal sampai dengan tanggal akhir. Di sini bisa dikategorikan pembelian dari tanggal awalnya berapa sampai dengan tanggal akhirnya itu berapa. Seperti contoh ini dalam penggunaan tanggal 1 bulan 7 2022 sampai tanggal 31 bulan 7 2022. Nah, begitu sebaliknya. Lanjut saja kita ke from data penjualan. Di from data penjualan ini sama seperti tadi, tetapi di sini hasil dari penjualan akan secara otomatis masuk di dalam decrease view ini.
Lanjut saja kita lanjut. Di sini adalah tampilan saat program saya dijalankan. Di sini saya akan melihatkan beberapa menu yang terdapat di dalam aplikasi ini. Untuk yang pertama yaitu menu master. Menu master ini terdiri dari beberapa menu, yaitu untuk menu kategori, barang, stok, dan user. Di sini saya akan melihat satu-satu menu ini dan mempraktekannya. Untuk yang pertama saya memilih menu user. Di sini adalah user atau daftar user yang sudah saya input, dan saya akan mencoba untuk yang pertama itu mencari. Contoh saya akan mencari nama user yaitu Wisnu. Kita pilih cari. Secara otomatis akan mensortir dan mencari user yang namanya Wisnu. Untuk mengembalikannya ke awal kita harus menghapusnya dulu. Setelah itu kita cari. Secara otomatis akan merefresh daftar semua usernya. Di sini saya juga akan menambah usernya. Contoh untuk user yang pertama Adi21, passwordnya kita bebas, nama biasa kita kasih Adi saja. Setelah itu kita save. Di sini muncul message box bahwa data tersebut yang kita input itu berhasil. Kita klik OK. Setelah itu kita keluar. Secara otomatis data tersebut akan bertambah secara otomatis. Kita juga bisa mengeditnya. Kita klik data yang ingin kita edit. Contoh untuk kita edit namanya, kita ingin namanya kita panjangin, seperti kita tambah angka boleh. Gini kita klik save. Artinya di sini bahwa kita mengedit itu berhasil. Kita keluar, kita refresh. Secara otomatis data tersebut berubah, dan data tersebut juga bisa kita hapus. Kita pilih data tersebut dulu, kita hapus. Muncul notifikasi seperti ini, kita pilih yes. Secara otomatis data tersebut sudah terhapus. Kita lanjut untuk menu yang kedua yaitu stok. Stok di sini adalah kita bisa menginput serta memilih kategorinya itu apa saja. Contoh di sini terdapat kategori seperti makanan, minuman, ATK, elektronik, serta pakaian. Di sini saya akan menginput makanan atau minuman. Kita boleh memilih minuman. Contoh nama barang Pokari. Kita cari. Minuman tersebut belum ada. Yang kedua mungkin kita ambil Coca-Cola. Untuk di sini terdapat makanan atau minuman yang sudah saya input. Jadi untuk pertama kali kita harus merefreshnya agar data tersebut muncul. Serta di sini saya akan menyortir atau mencari data. Contohnya minuman sirup ABC. Kita ketikkan saja sirup ABC. Kita klik cari, button cari. Oke, secara otomatis akan menyortinya atau mencari data tersebut. Kita keluar. Lanjut kita akan lihat untuk
master barang. Di sini master barangnya sudah kita input beberapa data seperti wafer ABC, mie ABC, permen, dan sirup ABC. Dan kita bisa melihat untuk master stroke. Di sini terdapat kategori, kita bisa menambahkan kategori apa lagi yang ingin kita input. Seperti contoh, kita ingin menambahkan kategori perabot rumah tangga. Kita save. Di sini ada notif atau message box-nya bahwa kita bisa menyimpan data tersebut. Kita keluar, kita klik refresh. Di sini secara otomatis akan menambah. Di sini juga kita bisa untuk menghapusnya seperti tadi. Oke, secara otomatis data tersebut akan terhapus. Kita keluar, lanjut untuk ke menu transaksi. Di sini terdapat beberapa menu pilihan seperti penjualan, pembelian, data pembelian, serta yang terakhir data penjualan. Untuk data penjualan, kita bisa melihat data penjualan di sini seperti tampilan dari kasir setelah menginput yang tertampil kepada para pembeli. Seperti contoh di sini untuk nomor notanya itu otomatis saat kita menginput terus, serta di sini untuk tanggalnya bisa kita pilih mau disesuaikan dengan tanggal yang sekarang atau besok dan seterusnya. Sebagai contoh di sini untuk menginput kode barangnya. Contoh 112233. Kita klik di sini, secara otomatis akan menginput bahwa kode barang tersebut adalah mie ABC. Lanjut di sini total. Ini total pembeliannya atau jumlah pembeliannya. Di sini kita ingin membeli 5 PCS, kita isikan angka 5 saja. Di sini harga per PCS-nya. Kita langsung ke untuk textbook yang ke sini, secara otomatis akan menjumlah harga subtotalnya itu berapa. Di sini kita pilih tambah agar masuk di dalam review ini, serta muncul di notif untuk pelanggan ini atau pembeli. Kita tambah, secara otomatis akan muncul di sini serta di sini. Kita bisa menginputkan lagi. Contoh kode barang yang kedua itu 223344. Lanjut. Nah, di sini keterangan wafer ABC. Seperti tadi kita inputkan jumlah berapa yang ingin kita beli. Contoh 5. Ke kotak totalnya. Nah, di sini otomatis setelah itu kita tambah. Di sini kita juga bisa untuk mengedit. Untuk mengeditnya, double klik 2 kali. Kita hapus angkanya, kita ganti contoh 7. Secara otomatis subtotalnya akan berubah dan di sini juga akan berubah. Kita simpan. Nah, simpan artinya data tersebut berhasil tersimpan. Kita lanjut pilihan pembelian. Pembelian itu seperti tadi, tapi berbedanya di sini kita bisa memilih suppliernya itu apa saja. Di sini sebagai contoh saya akan memilih PT Adi Sentosa. Kode barangnya contoh seperti tadi aja, kita ambil yang simpan 112233. Di sini seperti tadi muncul otomatis, kita beli contoh 23. Hasilnya terakhir. Nah, kita tambah, secara otomatis akan muncul di sini. Untuk mengedit seperti tadi, kita double klik 2 kali. Kita ganti 20 saja. Secara otomatis akan tersimpan di sini. Kita bisa keluar,
Lanjut untuk yang data pembelian, ada semua data pembelian tadi yang sudah diinput. Lanjut saja di sini untuk data pembelian adalah data yang sudah kita input dari tanggal seperti contoh 1 Juli sampai tanggal 31 Juli 2022 kita pilih tampilkan. Ini secara otomatis akan memunculkan data pembelian dari tanggal tersebut serta bulan tersebut. Kalau kita memilih refresh data, secara otomatis data tersebut akan merefresh atau bisa dibilang kembali ke menu awal dari semua data yang sudah melakukan pembelian. Kita pilih keluar dulu. Lanjut untuk transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan ini sama seperti tadi, tapi ini menggunakan ID jual. Di sini kita bisa memilih seperti tadi untuk tanggalnya mau kapan. Di sini saya tak ingin melakukan penjualan dari tanggal 1 Juli 2022 sampai tanggal 31 Juli 2022. Kita pilih tampilkan. Secara otomatis akan muncul seperti tadi. Refresh data, keluar. Di sini yang terakhir kita pilih untuk rekapnya atau laporannya dari pembelian serta penjualan. Di sini untuk yang pertama yaitu laporan rekap pembelian. Lanjut di sini saya akan memperlihatkan untuk laporan pembelian rekap. Di sini untuk rekapnya merekap pembelian dari per tanggal sampai tanggal berapa. Contoh di sini saya akan menginputkan tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Kita tunggu untuk loadingnya. Dan di sini adalah tampilan laporan pembelian dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 yang sudah kita input tadi. Dan di sini secara otomatis akan memunculkan nomor nota, tanggal, suppliernya, jumlah serta subtotal. Dan di sini untuk totalnya secara otomatis menjumlahkannya serta untuk yang terakhir ini subtotal dari pembelian dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Kita bisa lanjut, kita bisa keluar. Lanjut yang kedua, laporan untuk yang per nota atau nomor notanya. Kita bisa menginputkan untuk nomor notanya berapa. Contoh di sini saya akan menginputkan nomor nota yang sudah saya input yaitu 001. Kita pilih tampilkan. Kita tunggu, mungkin prosesnya sedikit lama. Dan di sini adalah hasil dari nomor nota 001 yang sudah saya input seperti tadi. Terdapat nama barang, harga, jumlah serta subtotal. Dan di paling bawah terdapat total berapa barang serta harga subtotal pembeliannya. Kita bisa keluar. Dan untuk yang rekap yang terakhir itu penjualan, rekap dari penjualan suatu barang. Kita bisa memilih dari tanggal 1 Agustus untuk tanggal yang bulan baru ini yang masuk tanggal 1 Agustus
sampai dengan tanggal 31 Agustus. Kita pilih tampilkan, kita tunggu. Secara otomatis akan memunculkan. Untuk di sini saya memberi judul laporan rekap penjualan dari tanggal 1 bulan Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Di sini adalah parameternya atau inputan dari ini. Maka secara inputan di sini secara otomatis akan memunculkan di sini. Di sini adalah dari tanggalnya serta nomor notanya, serta untuk jumlah dan saudaranya. Kita keluar, dan yang terakhir adalah tampilan untuk about. About di sini adalah tentang aplikasi ini, kenapa saya membuatnya, serta beberapa keterangan dari aplikasi tersebut, serta untuk menunjukkan bahwa aplikasi ini yang telah saya buat. Di sini kita bisa keluar, kita pilih tombol di exit di sini. Baiklah, di sini saya akan mendemokan sedikit aplikasi yang sudah saya setup. Jadi saat membukanya, pengoperasian kita tidak perlu membukanya lagi lewat Visual Studio. Kita bisa membukanya langsung lewat setup tadi. Di sini adalah aplikasi yang sudah saya setup. Di sini aplikasi tersebut sudah saya jalankan, tetapi saya minimize. Di sini adalah tampilan aplikasinya. Menunya seperti tadi. Kita akan mengeceknya satu. Untuk kategori, di sini menunya apa saja, barang, stok, serta user. Seperti tadi, untuk transaksi, laporan pembelian, data penjualan, pembelian, tapi secara otomatis akan berjalan. Dan untuk about-nya juga berjalan secara otomatis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kata maupun tindakan saya yang kurang sopan. Saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.